Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung datang dan melihat proses evakuasi. Emil memastikan proses evakuasi tidak berhenti sampai seluruh korban diselamatkan. Pemprov Jawa Timur juga telah mengirimkan sejumlah logistik untuk membantu proses evakuasi. Pastikan ada yang teriak-teriak di dalam, itu yang harus kita pastikan. Makanan, minuman terutama, dan oksigen ini sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa segera kita berikan kepada anak tersebut dalam bentuk can supaya kesulitan bernapas bisa diatasi. Mohon geser ada. Ya. Pak, ada bantuan alat berat. Ibu Gubernur sudah mengkomando suplai logistik juga ke lapangan, lampu supaya ini malam bisa segera pelaksanaan tetap lancar, dan juga dapur umum untuk memastikan semua operasional ini terdukung secara logistik. Berarti evakuasi akan dilakukan malam hari, Pak? Nggak berhenti sampai selamat ya. Kita update informasi dari lokasi bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Nyoman, apakah jumlah alat berat yang datang ke lokasi sudah bertambah untuk melakukan evakuasi atau bagaimana laporan Anda terbaru dari sana? Baik, saudara, pada malam ini memang petugas tim SAR gabungan yang terdiri dari anggota kepolisian, tim SAR dari pemadam kebakaran, dan juga petugas dari ambulan serta sejumlah relawan terus berdatangan ke lokasi kejadian ambruknya bangunan pondok pesantren di kawasan Buduran Sidoarjo ini. Dan tadi terlihat memang ada sekitar 3 alat berat yang telah masuk ke sekitar pondok pesantren untuk melakukan upaya evakuasi terhadap sejumlah korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan. Dan saat ini petugas kepolisian juga masih melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar jalan raya ini untuk melakukan rekayasa lalu lintas agar sejumlah warga yang akan masuk ke dalam akses pondok pesantren ini tidak diperbolehkan karena banyak petugas dari tim SAR gabungan ini masih berlalu lalang untuk melakukan upaya evakuasi. Dan memang sejumlah kerabat dan juga keluarga dari para santri ini juga terus berdatangan ke kawasan pondok pesantren untuk mengetahui informasi terbaru terkait peristiwa dari ambruknya bangunan ini. Nyoman, saya konfirmasi lagi. Berapa jumlah korban yang masih terjebak? Baik, dari posko yang ada di sekitar Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini tercatat ada 21 korban hijau, yakni luka ringan, terus ada 22 korban dengan label kuning atau luka berat, serta 1 korban merah atau kritis, dan 1 korban dengan label hitam, yakni meninggal dunia. Namun hingga saat ini kami akan terus mengupdate informasi terbaru jumlah korban yang telah dievakuasi ke rumah sakit, karena seluruh rumah sakit yang ada di kota Sidoarjo ini juga terus menerima sejumlah korban yang berhasil dievakuasi. Namun saat ini memang upaya evakuasi yang utama dilakukan oleh petugas tim SAR hingga malam ini, yakni terbukti dengan mendatangkan alat berat dan lampu agar menerangi lokasi kejadian ini. Dan sejumlah ambulans juga telah standby di sekitar lokasi kejadian ambruknya bangunan di pondok pesantren ini, Mas Sister. Nyoman, ada informasi dari lokasi jumlah yang terjebak, Nyoman? Baik, untuk jumlah yang terjebak memang belum ada pasti jumlahnya berapa, namun kalau dari informasi dari warga sekitar, yakni saat kejadian memang saat itu tengah dilaksanakan sholat asar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan memang para santri sedang melaksanakan sholat dan tiba-tiba bangunan yang bertingkat tersebut ambruk hingga diduga banyak santri yang terjebak di dalam, namun ada beberapa yang berhasil menyelamatkan diri dan menderita luka ringan yang saat ini telah dilakukan perawatan oleh tim medis. Dan kami akan terus menggali informasi terkait jumlah berapa santri yang ada di dalam bangunan yang runtuh tersebut yang saat itu sedang melaksanakan sholat asar.